Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdatri Pradana dengan NPM 247822091 dari kelas 3C. Dalam video kali ini kita akan membahas praktikum di lab session 11 yang mengenai analisis regression. Jadi sebelumnya di sini saya akan menguji sebuah dataset ya. Di sini saya dapatnya dataset keempat, yaitu mengenai e-commerce transaction data. Yang dimana di sini kita akan melakukan analisis regresi. Nah, analisis ini itu bertujuan untuk memprediksi harga unit price dari produk menggunakan variabel independen seperti quantity, stock code, customer ID, dan invoice number. Nah, model regresi in linear berganda di sini akan digunakan untuk memahami hubungan antar variabel dan memprediksi unit price. Nah, di sini dalam apa namanya kode praktikumnya ya di sel pertama di sini ya. Tentunya di sini saya menggunakan beberapa library ya, seperti Pandas, NumPy, Stats Model, Stats Model, ya itu masih sama lah ya, Skype. Nah, di sini sendiri Panda di sini untuk membaca ininya, siapa namanya? Datasetnya dalam format CSV atau tabel lah. Lalu NumPy di sini itu untuk operasi numerik, terutama untuk array multidimensi. Lalu Stats Model API di sini untuk melakukan estimasi model statistik termasuk regresi linear. Lalu modul Skype ini ya, Skype atau stats ini untuk fungsi statistik seperti uji normalitas. Begitupun juga ini ya, ini untuk menguji Durbin Watson yang nanti akan kita pakai saat melakukan uji klasik di video ini. Nah, langsung saja kita langsung ke sel selanjutnya. Nah, di sini tentunya tahap pertama dalam proses analisis regresi menentukan variabel yang akan dipilih. Nah, di sini variabel dependen yang saya pilih yaitu unit price, sedangkan variabel independennya sesuai dengan ketentuan ada 4 ya. Jadi di sini saya memilih quantity, stock code, customer ID, invoice dan invoice number. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi ada 5 kolom, satu kolom itu variabel dependen, lalu 4 kolomnya itu variabel independen. Seperti ini. Nah, ini kurang lebih tampilan 5 baris ya. 5 baris pertama dari setiap kolom ya. Ada unit price, quantity, stock code, customer ID, dan invoice number-nya. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan variabel yang akan kita tetapkan dalam pengujian analisis regresi ini, kita lanjut dalam pembersihan datasetnya. Nah, di sini saya memilih untuk mengecek missing value dan outlier-nya saja. Nah, di sini uh, oke, di sini saya tidak melakukan visualisasi mengenai outlier-nya, cuma di sini langsung ditangani saja ya dengan metode AQR-nya untuk outlier-nya sendiri. Sedangkan di missing value-nya di sini kalau kita lihat missing value yang ada itu hanya di variabel atau fitur customer ID dengan jumlah 135.080. Nah, sisanya ini masih tergolong bersih lah ya, 0 missing value-nya atau tidak ada. Nah, selanjutnya di sini juga ada proses mengenai encoding variabel kategorik ya, agar nanti saat kita uji analisis regresinya itu mudah ya atau seimbang dengan variabel numeriknya. Nah, variabel-variabel yang keubah menjadi encoding ya, ini ada customer ID, stock code, dan invoice number. Jadi ada 3.
Nah, kenapa cuma tiga? Karena dua variabel lainnya seperti quantity quantity dan unit price di sini sudah termasuk ke tipe data numerik. Nah, yang stock code, customer ID, dan invoice number di sini masih dalam bentuk uh, kategorik lah. Jadi ada beberapa data yang isinya nggak cuma angka doang, sehingga itu terdeteksi kategorik. Selanjutnya, setelah itu kita melakukan ini ya, apa namanya, hubungan variabel X dan Y. Ya, yang dimana di sini kita menggunakan scatter plot. Nah, sel ini menghasilkan 4 scatter plot nih kalau kita lihat. 4 scatter plot. Scatter plot pertama mengenai unit price dengan quantity, lalu unit price dengan stock code, lalu customer ID dengan customer ID, lalu unit price dengan invoice number. Nah, di sini kita bahas dulu yang unit price dengan quantity. Di sini kita melihat bagaimana perubahan quantity itu berhubungan dengan unit price. Nah, plot ini biasanya akan menunjukkan sebaran titik data jika ada tren. Kita bisa mengamati apakah unit price ini cenderung naik atau turun seiring dengan peningkatan kuantitinya. Dalam kasus ini ya, kita mungkin melihat pola di mana unit price cenderung menurun saat quantity meningkat. Nah, atau bisa dibilang efek diskon volume. Nah, selanjutnya di sini ada scatter plot unit price dengan stock code, di mana di sini karena stock code adalah variabel kategorik ya, yang di encode menjadi angka. Nah, plot di sini itu menunjukkan garis-garis vertikal ya, garis-garis vertikal titik-titik. Ya, garis vertikal titik-titik. Ini ya. Oh, ini garis vertikal ya. Agak samar-samar ya. Nah, setiap garis mewakili satu stock code yang berbeda. Sebaran vertikal pada setiap garis itu menunjukkan rentang unit price untuk stock code tersebut. Nah, plot ini membantu kita melihat apakah ada stock code tertentu yang secara konsisten memiliki unit price lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan yang lain. Lalu yang ketiga ini unit price dengan customer ID. Nah, di sini plot di sini menunjukkan variasi unit price antar pelanggan. Nah, setiap garis vertikal ini mewakili seorang pelanggan lah. Kita bisa mengamati apakah ada kelompok pelanggan yang cenderung membeli barang dengan unit price yang lebih tinggi atau lebih rendah, yang bisa mengindikasi segmen pelanggan yang berbeda atau preferensi pembeliannya. Lalu yang terakhir di sini plot unit price dengan invoice number. Nah, di sini menunjukkan apakah ada invoice number tertentu yang terkait dengan transaksi unit price. Rata-rata yang lebih tinggi atau lebih rendah perlu diingat bahwa satu invoice bisa memiliki banyak item. Jadi ini melihat rata-rata atau distribusi harga unit dalam konteks invoice tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke model regresi linear berganda di sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya ini model regresi linearnya. Oke, kita bahas dari ini dulu ya, R square yang sebelumnya di praktikum 12 ya, 12 yang lebih cepat muncul ya. Nah, di sini R square di sini itu menunjukkan nilai 0,135. Nah, ini adalah koefisien determinasi. Nilai 0,135 di sini berarti sekitar 13,5% variasi pada unit price dapat dijelaskan oleh variabel independent quantity, customer ID, stock code, dan invoice number.
Dalam model ini, sisanya yaitu 86,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Ini menunjukkan bahwa meskipun model ini signifikan, kemampuannya untuk menjelaskan unit price itu masih terbatas ya. Intinya variabel independen yang kita pilih itu apa ya? Tidak terpengaruh sangat besar lah terkait dengan si unit price-nya. Nah, ini ya depth ini depth variable ya unit price yang berarti dependent variable ya. Lanjut di sini konstanta dari setiap inilah konstanta dari koefisien ya. Koefisien dari setiap variabel independennya. Di sini kalau kita lihat ya konstanta pertama di sini ya memiliki nilai 2,7354. Nah, ini saya masih kurang mengerti dengan konstantanya, tapi dengan kuantiti di sini kita melihat nilainya yaitu negatif ya, negatif 0,08 yang berarti dengan asumsi variabel lain konstan, setiap kenaikan 1 unit pada kuantiti akan menurunkan unit price sebesar 0,0808. Nah, ini mengindikasi adanya efek diskon volume. Nah, selanjutnya customer V, customer ID ya, customer ID di sini, customer ID, stock code dan invoice number lah. Nah, di sini kan mereka ini variabel kategorik lah aslinya dan di encode. Nah, koefisien ini menunjukkan bagaimana frekuensi dari kategori-kategori ini mempengaruhi si unit price-nya. Nah, customer ID di sini negatif 8,732 menunjukkan adanya perbedaan unit price yang signifikan antar pelanggan. Lalu yang kedua di sini stock code ya, di sini nilainya itu positif. Positif 1826816 yang menunjukkan adanya perbedaan unit price yang signifikan antar produk. Nah, ini ada koefisien dari stock code ini itu dengan nilai absolut terbesar mengindikasi pengaruh yang kuat dalam pengaruh si unit price-nya. Lalu selanjutnya yang terakhir di sini ada invoice number ya dengan nilai koefisiennya yaitu 794 minus ya, negatif 794,1164. Nah, juga menunjukkan adanya perbedaan unit price yang signifikan antar transaksi. Nah, ini adalah koefisien dengan nilai negatif absolut terbesar, mengindikasi pengaruh yang sangat kuat. Nah, secara keseluruhan semua variabel independen memiliki p-value yaitu kurang dari 0,05 yang berarti semuanya signifikan secara statistik dalam memprediksi unit price-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasiknya. Nah, uji asumsi klasika di sini pertama dulu ya. Di sini saya melakukan uji normalitas residual ya. Yang dimana di sini nilai startnya yang dihasilkan yaitu 0,9268 sekian sekian dan p-value-nya yaitu 5097 sekian sekian lah. Nah, uji normalitas residual atau bisa kita sebut Shapiro lah. Nah, ini digunakan untuk menguji apakah residual atau sisaan model terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, di sini kalau kita lihat p-value-nya di sini itu sangat kecil lah, jauh di bawah tingkat signifikan. Nah, ini berarti menolak hipotesis 0. Dengan kata lain, residual model regresi ini tidak terdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya kita juga melakukan uji multikolinearitas atau fifth variance inflation factor.
Nah, di sini multikolinearitas terjadi ketika variabel-variabel independen dalam model berkolerasi satu sama lain. VIF di sini digunakan untuk mengukur seberapa besar varian estimator koefisien regresi meningkat akibat multikolinearitas. Nah, di sini VIF kurang dari 5 atau 10 menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas yang serius. Semua VIF untuk variabel independen kita jauh di bawah 5. Quantity di sini 1,05, customer ID 1,14, stock code 1,01, sedangkan yang terakhir di sini invoice number 1,17 yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang serius di antara variabel-variabel independen di sini. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada uji heteroskedastisitas atau Breus-Pagan. Nah, di sini outputnya di sini ya. Dia mendapatkan nilai yaitu 15468 sekian lah, yang berarti sebenarnya uji heteroskedastisitas di sini itu terjadi ketika varian residual tidak konstan di seluruh rentan nilai variabel independen. Nah, uji ini adalah salah satu cara untuk mendeteksinya. Nah, di sini p-value ya. Nah, di sini ada namanya LMP value maupun f-value-nya di sini adalah 0,0 yang jauh di bawah tingkat signifikan yaitu 0,05. Ini berarti menolak hipotesis 0. Dengan demikian, model ini memiliki masalah heteroskedastisitas. Nah, apa akibatnya? Nah, ini menyebabkan standar error koefisien regresi menjadi bias yang membuat p-value dan interval kepercayaan menjadi tidak akurat. Meskipun koefisien regresi sendiri tetap tidak bias. Nah, inferensi statistik yang ditarik dari model ini menjadi kurang dapat diandalkan. Lalu yang terakhir di sini ada Durbin-Watson ya, uji autokorelasi atau bisa kita sebut Durbin-Watson. Di sini dia menghasilkan nilai yaitu 1,236 ya. Nah, autokorelasi atau Durbin-Watson di sini itu terjadi ketika residual dari satu observasi berkorelasi dengan residual observasi lain, terutama yang berurutan. Nah, uji Durbin-Watson di sini menguji keberadaan autokorelasi dalam residual. Nah, nilai Durbin-Watson 1236 di sini berada di bawah 2. Ini menunjukkan adanya autokorelasi positif yang moderat dalam residual. Nah, akibatnya seperti heteroskedastisitas ya, uji sebelumnya juga menyebabkan standar error koefisien menjadi bias dan membuat inferensi statistik tidak valid. Seperti itu. Jadi sering menjadi masalah pada data deret waktu atau data cross-sectional yang memiliki urutan tertentu. Oke, lalu yang terakhir di sini prediksi 5 periode ke depan lah. Nah, bagian ini menunjukkan bagaimana model regresi yang telah dibangun dapat digunakan melakukan prediksi unit price-nya ya, untuk beberapa periode ke depan. Prediksi ini dilakukan dengan mengubah nilai salah satu variabel independen quantity, sementara variabel lainnya diasumsikan sebagai nilai yang konstan. Nah, proses prediksi di sini kalau kita lihat ya, jadi di periode pertama itu mendapatkan nilai 2835, lalu periode 2 nya yaitu 7547, lalu periode ketiganya yaitu 2674,
Lalu periode keempatnya 2593, periode limanya yaitu 2512. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari setiap periode ke periodenya itu cenderung menurun. Nah, penurunan unit price di sini uh, konsisten dengan koefisien negatif yang dimiliki oleh quantity dengan nilai minus atau negatif 0,0808 ya, yang sudah kita bahas tadi saat pengambilan model regresi. Nah, ini memperkuat gagasan adanya efek diskon volume. Semakin banyak kuantitas yang dibeli, semakin rendah harga per unit yang diprediksi. Nah, batasan prediksi variabel kategorikal. Nah, ini penting untuk dicatat bahwa prediksi ini secara spesifik hanya memanipulasi kuantitinya saja. Variabel kategorikal seperti customer ID, stock code, invoice number itu tidak diprediksi ke depannya secara langsung karena sifatnya yang diskrit dan tidak memiliki urutan alami seperti waktu. Untuk memprediksi dengan skenario perubahan kategori, kita harus secara manual mengatur nilai dummy variabel yang sesuai lah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya pada praktikum ini bahwasannya variabel independen yang di sini itu nggak cukup untuk memprediksi si atau mempengaruhi si unit price-nya. Di sini yang sedikit paling berpengaruh yaitu cuma variabel kuantitinya saja. Karena quantity di sini itu pada dasarnya sudah variabel numerik. Sisanya di sini adalah variabel kategorik. Yang dimana di datasetnya sendiri itu adalah Unicode ya, yang seharusnya nggak berpengaruh ke unit price-nya. Jadi masih kurang leluasa untuk kita mengeksplor lebih jauh mengenai regresi linear ini. Baik, mungkin itu saja mengenai praktikum 11 ini. Bila ada kekurangan dalam video ini saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.